Salam Salam sehat, sehat, salam salam unggul, unggul, salam salam sejahtera sejahtera bagi bagi kita kita semua. semua. Hai Sobat Informatika, selamat datang di acara POTI, Podcast Teknik Informatika. Podcast ini hadir untuk memberikan seputar informasi tentang teknik informatika, khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari tahu tentang program studi teknik informatika Universitas Ngudi Waluyo. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan dosen sekaligus Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ngudi Waluyo. Pada Bapak Muji kami persilahkan. Ya, selamat datang Pak, selamat datang di POTI Oke. di Podcast Teknik Informatika. Kita akan membahas tentang profil prodi Teknik Informatika, kurikulum, peluang karir, sampai pengalaman mahasiswa di dalamnya nih Pak. Untuk membuka obrolan kita hari ini Pak, sedikit bisa menjelaskan tentang apa itu program Teknik Informatika dan sejak kapan di Universitas Ngudi Waluyo itu ada untuk prodi TI sendiri. Oke, ya. Baik, sebelumnya salam sehat, salam unggul, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya dari program studi Teknik Informatika, kebetulan saya ini adalah Kepala Program Studi Teknik Informatika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, jarang-jarang sekali saya diundang dalam acara kesempatan pagi hari ini dalam acara podcast Teknik Informatika, ya Mas Safa. Ya, perlu saya sampaikan, jadi latar belakang adanya program studi Teknik Informatika, di mana sebelum berdirinya prodi Teknik Informatika itu sendiri, perlu saya sampaikan dulu adalah 3 institusi ya. Di situ ada Akper, Akademi Keperawatan, kemudian Akbid, Akademi Kebidanan, dan Stikes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Dan pada waktu 2016, 3 institusi dilebur menjadi satu, menjadi Universitas Ngudi Waluyo, di mana dengan adanya Universitas Ngudi Waluyo itu sendiri ada prodi Teknik Informatika. Jadi latar belakang dari program studi Teknik Informatika itu sendiri adalah dari 3 institusi itu sendiri. Kemudian tahun 2016 muncul universitas dan kita dimasukkan di prodi itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan visi di prodi Teknik Informatika itu sendiri, di mana menjadi program studi yang unggul dan berbudaya sehat dan berreputasi internasional, di mana di situ ada kata-kata budaya sehat. Karena tadi saya sampaikan di awal, kita basicnya dulu adalah kesehatan. Ya, makanya dari visi universitas pun ada kata-kata kesehatan. Diturunkan ke fakultas. Kemudian juga diturunkan lagi ke prodi. Nah, di sini pasti ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Kesehatannya seperti apa? Dalam prodi Teknik Informatika. Betul. Jadi kesehatan seperti apa? Jadi ada bentuk-bentuk implementasi kaitannya dengan kesehatan itu sendiri. Di mana ya pastinya kita harus mengajarkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk berbudaya sehat. Kemudian wujud untuk budaya sehat itu sendiri kita implementasikan dalam tridharma kami, tridharma dari prodi Teknik Informatika. Jadi kami mengarahkan dosen-dosen dalam artian untuk tridharma, misalkan untuk pengabdian, kemudian penelitian, itu ada budaya sehatnya. Begitu juga sama untuk mahasiswa. Nah, kami dari dosen-dosen mengajak mahasiswa itu untuk melakukan riset atau penelitian yang kaitannya dengan kesehatan. Walaupun kita di prodi Teknik Informatika. Contohnya seperti apa misalkan saja? Contohnya misalkan judul skripsinya kita ajak misalkan kesehatan. Contoh sederhananya mungkin ada implementasi prediksi kanker payudara. Nah, di situ menggunakan metode data mining. Nah, tapi di situ ada istilahnya adalah budaya sehatnya. Gitu. Jadi secara tidak langsung kita kolaborasi dari Teknik Informatika tetap ada kesehatannya ya Pak? Betul. Menarik sekali Pak, kalau boleh tahu. Yang membedakan sendiri nih Pak dari prodi TI, kan tadi Bapak bilang ada kolaborasi dari prodi teknik untuk riset ya Pak ya, Betul. ke kesehatan.
dalam konteks berbudaya sehatnya. Hmm. Kalau yang membedakan sendiri dari prodi teknik dengan prodi lainnya, Pak? Iya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, jadi sesuai dengan visi kami ya, salah satunya adalah berbudaya sehat. Mungkin di prodi-prodi teknik informatika di kampus lain, perguruan-perguruan tinggi swasta yang lain, itu nggak ada. Ya, basicnya ya IT. IT saja, misalkan ke data science atau ke apa namanya networking gitu. Tapi kita berkolaborasi dengan kesehatan. Nah, salah satunya bentuk implementasi seperti tadi saya sampaikan, penelitian, kemudian riset, kemudian pengabdian, salah satunya apa namanya dosen-dosen itu bentuk wujudnya pengabdian adalah bidang kesehatan. Tapi IT harus ada di situ. Harus tetap masuk ya, Pak? Iya, betul. Itu kan dari profilnya ya Pak. Nah sekarang kita masuk ke kurikulum dan kompetensinya nih Pak. Nah sekarang kita mau nanya, apa aja sih Pak kira-kira mata kuliah utama yang biasanya dipelajarin sama mahasiswa teknik informatika? Ya kayak umumnya lah, mungkin setiap kampus ada gitu. Ya. Apa aja Pak? Ya, menarik sekali ya pertanyaannya ya. Jadi kurikulum kami, jadi 2016 sampai 2018 kita menggunakan kurikulum KKNI sesuai dengan apa namanya instruksi dari Kemendikbud. Ya, kemudian tahun 2020 karena ada program MBKM, kita menyesuaikan kegiatan untuk MBKM. Di mana program MBKM itu salah satunya adalah implementasinya adalah kolaborasi dengan dunia industri. Ya, kita mengarahkan juga mahasiswa-mahasiswa ke dunia industri juga. Salah satunya adalah program magang. Dan bentuk yang lain kaitannya dengan MBKM, kebetulan kami juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain, baru TI saja ya di Universitas Ngudi Waluyo, kita berkolaborasi dengan perguruan swasta yaitu Universitas Semarang untuk pertukaran mahasiswa. Nah, bentuk yang kedua yaitu kaitannya dengan apa namanya magang. Kita kerjasama dengan BUMDes. Kebetulan kami dari Prodi Teknik Informatika itu ada hibah ya. Hibah dari Kemendikbud kaitannya dengan program magang itu sendiri. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian untuk tahun 2023 sampai sekarang kita menggunakan kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Ya, yang ini adalah naungannya dari LAM Infocom karena prodi kami adalah prodi Teknik Informatika, jadi kita naungannya di bawah dari LAM Infocom. Nah, kurikulum OBE itu sendiri kebetulan kita juga dapat hibah, ya. Jarang-jarang sekali nih ya, prodi yang baru istilahnya kita dapat hibah ya, untuk akselerasi kurikulum. Alhamdulillah kita sudah mengimplementasikan kurikulum OBE ini udah sekitar hampir 2 tahun untuk kurikulum OBE. Ya. Untuk kurikulum OBE sendiri, Pak, apakah sudah bisa dikatakan berhasil, Pak, untuk prodi teknik sendiri, untuk keberlangsungan pembelajarannya? Ya, dikatakan berhasil apa enggak itu tergantung nanti kaitannya dengan cara pengukuran kita. Ada CPL-nya dari apa namanya prodi itu sendiri. Karena kita harus tahu profil lulusannya seperti apa. Kita harus tahu kaitannya dengan CPL nantinya. Gitu. Baru 2 tahun ini, mau 2 tahun ya teman-teman, hampir 2 tahun kita sudah mengimplementasikan. Dan alhamdulillah dapat dukungan dari universitas juga untuk kaitannya dengan apa namanya kegiatan-kegiatan OBE itu sendiri. Kalau boleh tanya lebih Pak untuk perihal kurikulum. Untuk kurikulum sendiri, apakah kita ada waktu tertentu yang kita harus berubah atau kita mengikuti dari Kemendikbudristek atau lainnya, Pak? Ya, betul. Jadi kalau kaitannya dengan kurikulum, pastinya kita mengikuti dari Kemendikbud. Ya, enggak kita apa namanya merubah-rubah sendiri enggak. Jadi kita sesuai dengan aturan-aturan dari Kemendikbud itu sendiri. Jadi secara tidak langsung itu kita mengikuti dari Kemendikbud untuk tenggang waktunya yang tidak kita ketahui, Pak. Betul. Ketika dari atas berubah, kita juga harus mengikuti. Ya, pasti itu. Jadi kan Bapak bilang ya kalau kurikulum ini itu juga menarik mahasiswa untuk punya keahlian di bidang distribusi, kayak kebutuhan industri ya kan. Nah, gimana cara prodi memastikan bahwa kurikulum tersebut itu tetap relevan di dunia kerja? Ya.
Pertanyaan bagus ya teman-teman ya. Sebenarnya saya juga penasaran Pak dari Iya, dulu. iya, iya. Jadi untuk pembuatan kurikulum, kemudian mengimplementasikan kurikulum, kita dari prodi itu nggak serta-merta langsung kita buat dari aturan dari Laminfocom, loh ini kurikulum pakai. Iya. Tidak seperti itu ya Tidak teman-teman. mentah ya, Pak? Enggak. Jadi sebelum kita gunakan kurikulum OB itu sendiri, pastinya kita ada seminar, workshop, kemudian kita mengundang. Salah satunya pasti kita mengundang stakeholder, ya. Iya. Stakeholder, kemudian alumni juga, mahasiswa juga. Kita sharing-sharing di situ. Hal-hal yang sekiranya yang dibutuhkan prodi itu apa? Untuk nantinya mahasiswa-mahasiswa prodi TI itu biar berkompetensi, biar fighting di dunia industri. Jadi pastinya kita undang dari stakeholder, dari industri, dari alumni, dari mahasiswa yang aktif itu juga kami undang. Jadi kita ada istilahnya masukan-masukan dari beberapa komponen itu tadi saya sampaikan. Gitu. Baru kita gunakan. Gitu. Sedikit kembali Kak ke kurikulum OBE tadi Bapak bilang mengajarkan mahasiswa untuk magang ya Pak. Betul. Seberapa berpengaruhnya Pak ketika magang nanti akan dibawa ke dunia kerja? Ketika magang ini arahan apa yang diberikan ketika magang supaya ketika di dunia kerja itu berpengaruh? Ya. Di magang sendiri. Ya, betul. Yeah. Jadi kaitannya dengan program magang, jadi mahasiswa itu dengan adanya program magang itu tahu suasana industri itu seperti apa. Nggak cuma di dalam lingkup di kelas saja, di lab saja, tapi bentuk implementasinya belum ada. Nah, makanya dari itu kami dari Prodi TI itu membuat suatu skema untuk magang itu di semester 5 dan semester 6 gitu. Tapi pada dasarnya sebelum mahasiswa itu kita terjunkan di dunia industri, pasti kita kasih suatu pengetahuan juga di mana di semester 1 sampai semester 4 itu sudah kita berikan suatu mata kuliah yang nantinya sebagai bekal untuk program magang itu sendiri. Gitu, Mas. Kira-kira kompetensi apa sih Pak yang harus banget dimiliki sama mahasiswa teknik informatika? Ini dunia kerja untuk teknik informatika kan cukup luas ya Pak ya? Betul. Dan kita sangat membutuhkan kompetensi utamanya yang kira-kira ini benar-benar bisa kita bawa kemana saja Pak. Dengan lingkupnya kan besar ini Pak. Ini kompetensi harus banget kamu bisa, kalau nggak bisa wah parah ini gitu. Untuk teknik sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Ya, jadi kembali lagi, basic kita IT ya, teknik informatika. Jadi kami arahkan mahasiswa Prodi TI itu ya setidaknya tahu dan mengerti dan bisa kaitannya dengan ngoding, networking gitu. Basicnya harus ada ya. Karena bidang kita di situ ya. Jangan sampai nanti di magang ya. Karena kita juga mengarahkan mahasiswa itu kaitannya dengan magang itu nggak cuma magang saja. Kita mengarahkan mahasiswa itu nanti ada suatu proyek di dalam magang itu sendiri yang nantinya kita diseminasikan. Jadi kita nggak lepas kemudian magang setelah itu udah selesai, enggak. Ada proyeknya, ada produknya. Nah, nanti harapan dari prodi itu juga produk-produk itu bisa diimplementasikan di dunia industri itu sendiri. Gitu. Di sisi lain yang perlu saya garis bawahi ada coding, kemudian networking. Berikutnya adalah komunikasi. Ya, itu hal yang paling penting. Walaupun soft skill itulah komunikasi yang perlu mahasiswa Prodi TI itu mempunyai komunikasi yang baik. Karena di dunia industri itu juga karena dunia kerja ya pasti komunikasi itu harus penting, harus komunikatif gitu Mas. Untuk komunikasinya sendiri Pak, berarti kan dari mahasiswa sendiri ada nggak Pak
kalau dari prodi untuk memberikan saran tempat magangnya atau dari mahasiswa sendiri bebas memilih magang gitu Pak? Ya, kayaknya dengan apa namanya tempat magang, Ya. kami membuka seluas-luasnya untuk mahasiswa. Silahkan Berekspresi. mau memilih apa namanya tempat magang ya, tempat magang yang diinginkan, tapi dengan dasar sesuai dengan bidang kita. Oh, Akan tetapi garis bawah juga, dari prodi juga memfasilitasi kaitannya dengan tempat magang, karena di prodi juga ada MOU kaitannya dengan industri-industri yang nantinya mahasiswa itu bisa magang di tempat itu, ya, gitu. Mungkin Bapak ini ke pertanyaan selanjutnya Pak. Prospek karir dari tadi ya Pak. Saya bilang kan ini lingkupnya teknik luas Pak. Betul. Banyak yang bilang untuk teman-teman TI itu bisa semuanya. Banyak yang bilang seperti itu Pak. Mungkin prospek karirnya juga seluas itu Pak. Kalau dari sudut pandang Pak Mudi sendiri, prospek dari prodi TI sendiri itu sejauh apa Pak? Ya. Sekarang di era sekarang ya, Yeah. Mas Alan. Jadi Digitalisasi digitalisasi itu lagi tinggi lah. Tinggi ya. Yeah. Jadi prodi TI itu boleh dikatakan dimanapun bisa masuk ya. Di sektor manapun bisa masuk dengan adanya IT itu sendiri. Karena kita pun ya, nggak menutup mata dengan adanya kemajuan teknologi, butuh namanya orang-orang IT itu sendiri. Yeah. Gitu ya. Kemudian kaitannya dengan profil lulusan yang nantinya bisa mahasiswa itu terjun di dunia industri, kaitannya dengan profil-profil lulusan itu sendiri. Nanti kompetensinya seperti apa? Nah, nanti kami didik yang nantinya mahasiswa-mahasiswa prodi TI itu sendiri bisa kaitannya dengan software engineering, kemudian data analis, kemudian web development, ya. Kemudian networking juga bisa. Tapi kita juga memberikan suatu skill, kompetensi, yaitu adalah entrepreneurship. Oh gitu. ya. Jadi nggak cuma bidang IT juga, tapi kita memberikan edukasi, kemudian skill juga kaitannya dengan entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi secara tidak langsung kita diajarkan untuk punya usaha sendiri di bidang TI sendiri gitu Pak? Harusnya di bidang IT. Ya, usaha tapi di bidang IT. Gitu. Ada nggak sih Pak contoh alumni yang bisa kita jadi contoh nih buat mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya Bapak lihat tuh kayak ini sukses, Pak Muji menganggap kalau dia adalah orang yang sukses karena menerapkan ilmu-ilmu yang udah diajarkan di kampus gitu. Ada nggak Pak kira-kira? Kalau menurut saya kaitannya dengan data tracer study kami, ya, kami melihat kaitannya dengan alumni prodi TI itu sudah ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Salah satunya alumni kami yang pertama kali itu tahun 2017, masuk 2017, itu di bidang di BPTIK ya. BPTIK itu badan ya untuk kaitannya dengan pengembangan IT. Di sana ada 2 alumni kita di TI itu sebagai ya programming. Kemudian di sisi lain juga di guru juga ada, yaitu guru pastinya ya guru IT ya. IT juga ada, kemudian di perusahaan-perusahaan ISP juga ada. Jadi sesuai bidangnya gitu. Jadi agak banyak juga ya Pak alumni banyak, yang ya. sukses ternyata. Terus kalau kehidupan mahasiswa Pak sekarang, kayak kan tadi kan Bapak bilang kalau di dunia industri itu komunikasi itu juga penting kan Pak. Betul. Nah, kira-kira ada nggak kegiatan atau mungkin pengalaman yang harus dicoba sama mahasiswa agar meningkatkan soft skill, terus juga mungkin komunikasi, entah mungkin anaknya ini nggak bisa agak kurang aktif. Nah, kira-kira ada nggak kegiatan yang bikin mahasiswa tersebut itu jadi aktif? Ya,
Ya, baik Mbak Nabila. Jadi kaitannya dengan apa namanya pendidikan soft skill. Jadi kami pun di Prodi TI itu kan ada himpunan mahasiswa juga ya, HIMA. Yang nantinya HIMA itu memfasilitasi mahasiswa untuk apa namanya berorganisasi. Dengan adanya berorganisasi itu pastinya nanti mahasiswa itu dengan sendirinya punya gambaran ya. Kaitannya dengan komunikasi, kemudian jiwa-jiwa leadership itu ada di sana. Jadi kami mewajibkan untuk mahasiswa yang baru, terutama di semester 1 itu ikut di kegiatan-kegiatan HIMA yang nantinya ya untuk menambah soft skill dari mahasiswa itu sendiri. Itu Mbak Nabil. Izin menanyakan Pak, untuk kembali ke TI lagi Pak ya. Ya. Cukup penasaran nih Pak untuk TI. Kalau mungkin banyak dari teman-teman di luar sana menganggap TI itu sulit. Ada matematikanya, ada codingnya, networking, tips and trick untuk teman-teman yang mempunyai bakat atau yang mempunyai keinginan untuk masuk ke prodi TI, sedangkan dia tidak ada basicnya Pak. Selain belajar ya Pak, mungkin bisa gimana? Oke. Ya. Baik. Jadi untuk apa namanya prodi TI itu sendiri kita terbuka ya, dalam arti terbuka itu nggak cuma nanti masuk di prodi TI dari alumni atau SMA yang bidang IT. Enggak. Jadi semua SMA itu bisa. Ya. Jadi kalau kaitan dengan keilmuan prodi TI, walaupun di situ ada matematika yang tadi Mas Alan saya sampaikan, kemudian ngoding, kemudian networking, itu kami dari prodi TI itu ada mata kuliah untuk mengajarkan ke situ. Ada pemrograman web, kemudian matematika diskrit, kemudian jaringan, dan nanti dengan adanya bapak-bapak dosen yang sesuai dengan bidangnya bisa mengajarkan ke mahasiswanya untuk mengikuti perkuliahan kaitannya dengan bidang-bidang tersebut. Tapi kembali lagi ke mahasiswa itu sendiri, ya. Ilmu teknik, ilmu itu kan bisa dipelajari, apalagi dengan sekarang ya semuanya sudah terbuka semuanya. Mau apapun bisa semuanya. Jadi kalau misalkan mau belajar ngoding, nggak cuma cuma dari dosennya saja, nggak mungkin. Harus belajar. Banyak kasus nantinya, banyak kasus. Dengan banyak kasus itu sendiri, nanti kita bisa menerapkan ke bahasa pemrograman itu sendiri. Jadi intinya adalah banyak belajar, ya. Jangan sungkan untuk belajar, baca referensi, gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, masih soal kesulitan TI. Kalau lulus untuk program studi TI sendiri di Universitas Mujiwaluyo, apakah sulit Pak untuk skema skripsi atau kajian lainnya? Oh ya. Ya. Ini bisa dijelaskan Pak. Ya, oke. Ya. Kami saya sampaikan ya dari prodi menyampaikan ke mahasiswa. Jadi kita mengarahkan setiap mahasiswa itu jangan sampai molor ya intinya ya. Molor. Nah, pengen dari prodi adalah lulus tepat waktu. Arti lulus tepat waktu jangan sampai ya lebih dari 8 semester. Kalau bisa 7 semester cukup. 7 semester udah bisa, udah lulus. Lah, bentuknya apa sih dari prodi biar nanti mahasiswa itu lulus tepat waktu? Kami menawarkan 3 skema untuk tugas akhir itu sendiri. Nah, contohnya apa saja? Salah satunya adalah skripsi, ya. Monggo silakan kalau misalkan mau pilih satu skripsi itu silakan saja, ya. Tetap ya penelitian pastinya. Yang kedua, skema kedua adalah project. Tadi di awal saya sampaikan mahasiswa itu bisa magang. Kemudian dengan hasil magang itu ada suatu project. Ya. Project itu nanti bisa diteruskan untuk bentuk skema nomor 2 di tugas akhir. Gitu. Oh iya Pak. Ya, jadi ketika di magang dari mahasiswa sudah bisa menjadikan project, bisa dibawa ke skema kedua itu Pak? Betul, ke tugas akhir.
Jadi tinggal meneruskan saja. Perlu kalau sekiranya mau improve, ya nggak apa-apa. Tambahin saja. Nah, itu skema yang kedua. Skema yang ketiga adalah publish jurnal atau publish artikel ya. Minimal Sinta 3. Nah, itu pengalaman-pengalaman dari alumni kami, alumni kita ya di Prodi TI itu kebanyakan mengambil yang skema nomor 3, publish jurnal, minimal Sinta 3. Karena apa? Milih dari skema nomor 3 itu pastinya termin waktunya agak pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Prodi TI itu juga mengarahkan ada suatu luaran bagi mahasiswa. Nah, salah satu luaran mahasiswa itu kalau misalkan proyek, pasti kita mengarahkan adanya haki. Pasti. Haki ya. Pasti. Kemudian untuk yang publish jurnal adalah artikel Sinta 3. Nah, itu mendongkrak kaitannya dengan luaran prodi untuk penilaian prodi itu sendiri. Gitu, Mas. Jadi, kami mengarahkan lulus tepat waktu kalau bisa 7 semester. Jangan melebihi dari 8 semester. Biasanya kalau udah lebih udah kacau. Udah fokusnya udah hilang, Pak. Betul. Kalau boleh tahu nih, Pak, rencana ke depan dari program studi Teknik Informatika untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Mediwaluyo itu apa, Pak? Ya, baik ya. Jadi kaitannya dengan untuk meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa itu sendiri, kami dari Prodi Teknik Informatika pastinya menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membekali mahasiswa itu sendiri. Salah satunya ada kegiatannya seminar, kemudian workshop kita datangkan, kemudian ada kuliah pakar juga kami selenggarakan kayak gitu. Jadi dengan ada kegiatan-kegiatan seperti itu, mahasiswa saya harapkan untuk ikut ya terlibat kaitannya dengan kegiatan tersebut yang nantinya buat nambah ya kompetensi dari mahasiswa itu sendiri. Di sisi lain, yaitu tadi kaitannya dengan program magang, gitu, Mbak. Tadi untuk perihal kuliah pakar, Pak, itu sendiri itu kita tetap fokus di TI berarti ya, Pak ya? Iya. Untuk pengembangannya tetap di kelas atau bagaimana, Pak? Ya. Dari kuliah pakar itu. Kaitannya dengan kuliah pakar, kita pernah melaksanakan kuliah pakar ya. Kita ngambil dari pihak luar kaitannya dengan waktu itu dengan data science ya. Ya, jadi kuliah pakar nanti kita sifatnya nanti seminar dulu, setelah itu nanti kita workshopkan, kemudian ada pelatihan-pelatihan di laboratorium. Jadi itu runutan acara ya, Pak? Betul, gitu. Mungkin Pak, ini yang terakhir dari Bapak, adakah pesan Pak? Pesan untuk mahasiswa, dosen, alumni yang bisa disampaikan Bapak? Mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat di YouTube kita untuk Pak Uci sendiri. Oke. Jadi pesan kami dari Prodi TI ya, silahkan gabung di Prodi Teknik Informatika. Kami akan memberikan kompetensi-kompetensi bidang IT yang nantinya mahasiswa itu atau alumni kami bisa bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, walaupun kami adalah perguruan PTS masih muda, tapi kita mau bersaing, ya mau bersaing. Ada usaha untuk kesini, ya. Pak ya. Kemudian kami juga dengan visi Prodi TI ya. Nanti berreputasi internasional. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan internasional juga. Gitu, Mas. Kebetulan kan ini juga sudah memasuki anak-anak SMA sudah mulai mencari perguruan tinggi ya, Pak ya. Semoga di tahun ini ada target tuh Pak untuk mahasiswa masuk Prodi TI untuk tahun ini. Target sebanyak-banyaknya. Kemarin saya sempat ikut rapat sama UNIF untuk target mahasiswanya lumayan juga ya, Pak ya. Iya. 3.500 untuk satu universitas. Untuk satu universitas. Ya. Semoga bisa terrealisasi untuk tahun ini ya, Pak ya. Amin. Mungkin ini pembicaraan dari kita sangat luar biasa. Semoga dari teman-teman bisa mendapatkan hasil positif dari pembicaraan kita pada pagi hari ini. Semoga penjelasan tadi bisa memberi gambaran dan motivasi untuk teman-teman belajar teknik sendiri ya Pak ya, yang tadi dibilang susah, asal ada kemauan dari teman-teman sendiri untuk belajar, dari UNW siap
menampung, siap memberikan ilmu. Pelayanan prima. Pelayanan prima, betul sekali, pelayanan prima. Oke. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dari POTI, Podcast Teknik Informatika. Kami tunggu kehadiran teman-teman di Universitas Ngudi Waluyo, khususnya di program studi Teknik Informatika. Wassalamualaikum.